Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para stakeholder Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang saya hormati, perkenankan dalam kesempatan ini saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mensosialisasikan mengenai penerapan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP yang berlaku di Universitas Padjadjaran. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah merupakan amanat PP 60 tahun 2008 yang bertujuan memperkuat tata kelola perguruan tinggi, termasuk di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi. SPIP bukan hanya terkait pengendalian intern, namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. SPIP terintegrasi bertujuan utama mengimplementasikan reformasi birokrasi, khususnya pada area penguatan pengawasan sebagai upaya pengendalian unit organisasi. Sosialisasi penerapan SPIP dilaksanakan dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau kita sebut WBBM di lingkungan Universitas Padjadjaran, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut peraturan pemerintah PP nomor 60 tahun 2008 terdapat 4 tujuan SPIP. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Dan yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator SPIP tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan tercapainya zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penerapan SPIP ini harus diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko, pengendalian korupsi, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. Sistem pengendalian internal ini memiliki 5 unsur yang saling terintegrasi. Yang pertama kita ketahui adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan pengendalian internal. Kelima unsur pengendalian internal merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan lainnya. Subunsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan sehingga akan menjadi suatu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas menjadi hal yang sangat penting, berupa fakta dan deklarasi tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Struktur organisasi perlu dirancang
sesuai dengan kebutuhan, dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada sivitas akademika dengan tepat. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara unit organisasi yang terkait, termasuk pihak eksternal yang menjadi stakeholder fakultas. Untuk itu, FEB Unpad melakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Kami berupaya untuk terus meningkatkan implementasi SPIP terintegrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan penerapan SPIP, diharapkan sivitas akademika FEB Universitas Padjadjaran lebih memahami mengenai penerapan good faculty governance juga good university governance, sehingga dapat proaktif memberikan kontribusi dalam memperkuat predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.